Ini menceritakan sebuah pedang legendaris menjadi harapan terakhir umat manusia. Pedang api, senjata suci yang hanya bisa diayunkan oleh seorang kesatria sejati, kini berada di tangan seorang pemuda bernama Arka. Namun, takdirnya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Dalam perjalanan penuh bahaya, Arka harus menghadapi pasukan kegelapan, rahasia kuno yang mengancam keberadaannya, dan musuh paling berbahaya, Darvian, sang penguasa kegelapan yang mengincar pedang api untuk menciptakan dunia tanpa harapan. Ditempa oleh pertempuran dan pengorbanan, Arka tidak hanya bertarung melawan musuh, tetapi juga melawan kegelapan yang mencoba merasuk ke dalam hatinya. Ketika pertempuran terakhir di puncak neraka tiba, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah cahaya akan menang, atau kegelapan akan menguasai segalanya? Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di masa lalu, terdapat sebuah kerajaan bernama Aryadipa yang dikenal sebagai negeri paling makmur dan berkuasa di seluruh penjuru daratan. Namun, di balik kejayaan itu, sebuah ramalan kuno berbisik tentang kehancuran yang akan datang. Ramalan itu menyebutkan bahwa ketika api suci di kuil kerajaan padam, negeri ini akan berada di ambang kehancuran, dan hanya seorang ksatria terpilih yang dapat menyalakan kembali api tersebut dengan pedang api legendaris. Pedang tersebut, yang ditempa dari nyala api abadi, telah lama menghilang, tersimpan di suatu tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Raja Aryadipa, yang telah mendengar ramalan tersebut, memerintahkan para tabib dan ahli nujum untuk mencari tanda-tanda kedatangannya. Namun, tak seorang pun tahu pasti kapan ksatria itu akan lahir. Hingga suatu malam, di tengah badai yang mengguncang istana, seorang bayi lahir di desa terpencil di kaki Gunung Ardaka. Bayi itu lahir dengan tanda nyala api di lengannya, sebuah tanda yang menurut para leluhur menandakan dialah sang kesatria yang akan membawa pedang suci. Namun, berita kelahiran bayi itu juga sampai ke telinga Raja Kegelapan, sosok yang telah lama mengincar kehancuran Aryadipa. Raja Kegelapan adalah penguasa bayangan yang telah menguasai kerajaan-kerajaan lain dengan sihir hitamnya. Ia sadar bahwa jika pedang itu ditemukan oleh sang kesatria, maka kekuasaannya akan terancam. Maka, ia mengirim pasukan iblisnya untuk memburu bayi itu dan menghapus ancaman sebelum semuanya terlambat. Malam itu, desa kecil tempat bayi itu dilahirkan terbakar habis oleh serangan pasukan kegelapan. Ibu bayi tersebut, seorang wanita sederhana namun memiliki keberanian luar biasa, berusaha menyelamatkan putranya. Ia membawanya ke seorang pertapa tua yang tinggal di puncak gunung, seseorang yang dipercaya mengetahui cara menyembunyikan anak itu dari kekuatan jahat. Dengan air mata dan doa, ia menyerahkan anaknya kepada sang pertapa, berharap suatu hari nanti ia akan tumbuh menjadi pria yang cukup kuat untuk menghadapi takdirnya. Tahun-tahun berlalu, dan bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda bernama Arka. Ia dibesarkan dalam kerasnya alam liar, dilatih oleh sang pertapa dalam seni bela diri, ilmu pedang, dan kebijaksanaan kuno. Namun, Arka tidak pernah mengetahui siapa dirinya sebenarnya, atau mengapa ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Hingga suatu hari, sebuah pertanda datang. Nyala api yang selama ini menyala di gua tempat ia tinggal tiba-tiba meredup, dan sang pertapa mengatakan bahwa saatnya telah tiba untuk mencari kebenaran. Arka diberikan sebuah peta kuno yang menunjukkan lokasi pedang api yang legendaris. Ia diberitahu bahwa hanya mereka yang memiliki keberanian sejati yang bisa menemukannya. Meski diliputi kebingungan dan ketakutan, Arka menyadari bahwa ini adalah perjalanannya, takdir yang selama ini menantinya. Maka, dengan bekal yang minim dan hati yang penuh pertanyaan, ia pun melangkah menuju petualangan yang akan mengubah segalanya. Tanpa Arka ketahui, pasukan kegelapan masih terus mengintai, mencari tanda-tanda tentang keberadaan ksatria terakhir. Raja Kegelapan telah mencium kehadiran energi yang bangkit kembali, dan ia tidak akan membiarkan ramalan itu menjadi kenyataan. Dalam bayang-bayang malam, ia memerintahkan jenderal terkuatnya untuk memburu pemuda itu dan menghentikannya sebelum ia menemukan pedang api. Arka memandangi peta kuno yang diberikan oleh sang pertapa. Jalur yang harus ditempuhnya menuju ke sebuah tempat yang disebut sebagai kuil terlupakan, sebuah lokasi yang konon tersembunyi di balik hutan lebat dan jurang berkabut. Kuil itu dipercaya sebagai tempat terakhir di mana pedang api disembunyikan oleh para leluhur demi menjaganya dari tangan-tangan jahat. Namun, jalan menuju ke sana penuh bahaya, dan hanya mereka yang memiliki keberanian sejati yang mampu melewatinya. Meski hatinya dipenuhi pertanyaan, Arka tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Ia harus menemukan pedang itu sebelum pasukan kegelapan menemukannya lebih dulu.
Dengan langkah mantap, Arka meninggalkan gunung tempat ia dibesarkan. Ia menuruni lembah yang dipenuhi pepohonan raksasa, menyeberangi sungai deras yang arusnya seolah berusaha menelannya, dan melewati padang rumput yang luas di mana angin berbisik seperti suara roh leluhur. Setiap langkah yang diambilnya membawa perasaan asing dalam hatinya, seakan ia telah menginjakan kaki di jalur yang telah ditentukan jauh sebelum ia lahir. Tapi ketidakpastian masih menyelimutinya. Siapakah dirinya sebenarnya? Mengapa ia dipilih untuk menjalani takdir ini? Saat matahari mulai terbenam, Arka tiba di tepi sebuah hutan yang disebut sebagai hutan bayangan. Konon, hutan ini adalah gerbang menuju kuil terlupakan, tetapi tak seorang pun yang masuk ke dalamnya pernah kembali. Pohon-pohon raksasa dengan cabang menjulur seperti tangan kurus berdiri kokoh, membentuk labirin gelap yang menghalangi cahaya bulan. Udara di sekelilingnya berubah dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Raungan makhluk-makhluk yang tidak terlihat, bisikan samar yang terasa begitu dekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Arka menarik napas dalam-dalam dan menguatkan hatinya. Ia melangkah masuk ke dalam hutan, membiarkan kegelapan menyelimutinya. Setiap langkahnya terdengar bergema di antara pepohonan, dan angin dingin menerpa kulitnya seperti bisikan makhluk-makhluk yang bersembunyi di balik bayangan. Ia menggenggam pedang kecil pemberian gurunya, meskipun ia tahu bahwa senjata biasa mungkin tidak akan berguna menghadapi makhluk-makhluk yang mengintainya. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncullah sosok-sosok bayangan dengan mata merah menyala. Mereka adalah penjaga kegelapan, roh-roh yang terkutuk untuk menjaga jalan menuju kuil terlupakan. Makhluk-makhluk ini berbentuk kabut pekat yang dapat berubah wujud menjadi monster mengerikan. Dengan suara yang bergema di seluruh hutan, mereka berbicara kepada Arka, memperingatkan bahwa ia tidak akan bisa melewati tempat ini tanpa membuktikan dirinya sebagai pemilik sah pedang api. Arka, yang selama ini hanya mengetahui dunia luar dari cerita gurunya, kini berhadapan dengan ketakutan sejatinya. Ia harus bertarung, bukan hanya dengan makhluk-makhluk ini, tetapi juga dengan keraguan yang ada dalam dirinya. Tanpa membuang waktu, ia menghunus pedangnya dan bersiap menghadapi serangan. Namun, serangannya hanya menembus bayangan, seolah-olah ia menebas udara kosong. Penjaga kegelapan tertawa, suara mereka bergema seperti jeritan dari dunia lain, membuat Arka semakin merasa kecil dan tak berdaya. Dalam keputusasaan, Arka mencoba mengingat ajaran gurunya. Kekuatan sejati tidak datang dari senjata, tetapi dari keyakinan. Dengan mata tertutup, ia merasakan energi di sekelilingnya, membiarkan hatinya memandu langkahnya. Dan saat ia membuka mata, ia melihat bayangan itu tidak nyata, hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutannya sendiri. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia melangkah maju, melewati mereka tanpa ragu. Bayangan itu menjerit, terurai menjadi kabut dan menghilang. Ketika fajar mulai menyingsing, Arka tiba di sebuah dataran tinggi di mana sebuah kuil kuno berdiri megah di hadapannya. Dinding-dinding batu tertutup lumut, pilar-pilar tinggi menjulang ke langit, dan pintu gerbangnya dijaga oleh dua patung naga raksasa. Inilah kuil terlupakan, tempat di mana pedang api bersemayam. Dengan hati penuh harapan dan keteguhan, Arka melangkah ke dalam kuil, tanpa mengetahui bahwa tantangan sejati baru saja dimulai. Sementara itu, jauh di dalam istananya, Raja Kegelapan tersenyum dingin. Ia telah merasakan pergerakan energi kuno. Satria terakhir telah menemukan jalannya. Kini, waktunya telah tiba untuk mengirimkan ancaman yang lebih besar. Arka berdiri di depan gerbang raksasa kuil terlupakan. Angin dingin berembus melewati celah-celah batu yang telah usang dimakan waktu. Cahaya matahari yang baru saja muncul dari balik cakrawala membuat ukiran-ukiran kuno di dinding kuil tampak bersinar samar, seolah menyimpan rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Di hadapannya, terdapat dua patung naga raksasa yang seakan mengawasi setiap gerakannya. Kedua mata patung itu berkilauan merah, menambah kesan menyeramkan. Arka menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Dengan hati-hati, Arka mendorong pintu batu raksasa itu. Bunyi derit berat memenuhi udara saat pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap yang menuju ke dalam kuil. Begitu ia melangkah masuk, udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih berat, lebih pekat, seolah ada kekuatan yang menekan setiap inci tubuhnya. Langkahnya menggema di sepanjang koridor batu yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan sejarah pedang api.
Ia melihat gambaran perang dahsyat, ksatria yang berkorban, dan naga yang menjatuhkan api ke tanah. Sejenak, ia merasa kecil di hadapan sejarah yang begitu agung. Saat Arka mencapai pusat kuil, ia melihat sebuah ruangan luas yang di tengahnya terdapat altar batu. Di atas altar itu, terbungkus dalam cahaya merah yang berdenyut perlahan, pedang api bersemayam. Bilahnya berwarna merah keemasan, seperti bara yang tak pernah padam, dan gagangnya dihiasi dengan ukiran naga yang seakan hidup. Jantung Arka berdebar lebih cepat. Inilah yang selama ini ia cari, tujuan dari perjalanannya. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, tanah bergetar hebat, dan dari balik bayangan muncullah sesosok penjaga kuil. Sosok itu mengenakan zirah hitam berkilauan dengan ukiran api yang menyala merah. Wajahnya tersembunyi di balik helm berbentuk naga, hanya mata merahnya yang menyala penuh kewaspadaan. Ia menghunus pedang raksasa yang tampak berat namun digenggamnya dengan mudah. Suaranya bergema di seluruh ruangan ketika ia berbicara. Hanya mereka yang layak yang bisa mengangkat pedang api. Buktikan dirimu, ksatria terakhir. Tanpa memberi kesempatan untuk berpikir, penjaga itu melesat maju dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Arka hanya memiliki waktu sekejap untuk mengangkat pedangnya sendiri dan menangkis serangan yang datang dengan kekuatan luar biasa. Percikan api menyala saat bilah pedang mereka bertemu. Suara benturannya menggema di dinding kuil. Arka terdorong ke belakang, hampir terjatuh. Kekuatan lawannya jauh melampaui dirinya, namun ia tidak boleh menyerah. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap serangan yang dilancarkan penjaga kuil begitu cepat dan mematikan, memaksa Arka untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia mulai menyadari bahwa lawannya bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga menguji keberanian dan keteguhannya. Setiap kali ia ragu, serangan penjaga semakin kuat, seolah-olah kuil ini sendiri menolak dirinya. Namun, saat ia mengingat kata-kata gurunya, bahwa kekuatan sejati datang dari keyakinan, ia mulai menemukan ritme dalam pertarungan. Arka menutup matanya sejenak, mengatur napasnya. Ia merasakan aliran energi di sekelilingnya, membiarkan instingnya memandu gerakannya. Saat ia membuka mata kembali, ia mulai melihat pola dalam serangan penjaga kuil. Dengan cepat, ia menghindar, menangkis, dan akhirnya menemukan celah. Dalam satu gerakan cepat, ia melompat ke atas, memutar tubuhnya, dan menebaskan pedangnya ke arah lawannya. Tebasan itu mengenai helm sang penjaga, menciptakan celah kecil di sana. Penjaga itu mundur selangkah, lalu tiba-tiba menurunkan pedangnya. Ia tertawa pelan, suaranya bergema di seluruh kuil. Kau telah membuktikan keberanian dan keteguhan hatimu. Pedang api kini menjadi milikmu. Dengan kata-kata itu, tubuh penjaga kuil mulai memudar menjadi cahaya, menghilang ke udara seperti debu yang ditiup angin. Arka masih terengah-engah, menatap ke arah altar. Cahaya merah yang mengelilingi pedang api mulai meredup, seolah mengakui bahwa ia telah diterima sebagai pemiliknya. Dengan langkah mantap, ia mendekat dan mengulurkan tangannya. Begitu jari-jarinya menyentuh gagang pedang, ia merasakan panas yang menyengat, tetapi ia tidak menarik tangannya. Saat ia mengangkat pedang api, kekuatan luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Cahaya merah menyelimuti dirinya, dan untuk sesaat, ia merasakan kehadiran para leluhur yang berbisik di telinganya. Mereka tidak hanya menyerahkan pedang itu kepadanya, tetapi juga amanat besar untuk menggunakannya dengan bijak. Namun, di kejauhan, dalam bayang-bayang yang mengintai, mata-mata kegelapan mengawasi. Pedang api telah bangkit kembali, dan Raja Kegelapan kini tahu bahwa ancaman terhadap kekuasaannya telah muncul. Di balik pegunungan hitam yang menjulang tinggi, di atas tanah yang telah lama dikuasai oleh kegelapan, sebuah kastil berdiri megah, dikelilingi oleh kabut tebal berwarna ungu kehitaman. Kastil itu bukan sembarang tempat. Ia adalah singgasana Raja Kegelapan, penguasa bayangan yang telah lama tertidur di bawah tanah. Sejak kekalahannya berabad-abad yang lalu, ia telah menunggu, mengumpulkan kekuatan, menanti saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dan kini, tanda-tanda kebangkitannya mulai terlihat. Sebuah cahaya merah telah muncul dari kuil terlupakan, menandakan bahwa pedang api telah kembali ke tangan seorang ksatria baru. Di ruang singgasananya yang gelap dan suram, Raja Kegelapan duduk dengan tenang di atas tahta batu hitam. Di depannya, sebuah cermin besar yang terbuat dari obsidian memancarkan bayangan bergerak.
bayangan yang menunjukkan seorang pemuda dengan pedang menyala di tangannya. Mata merah Raja Kegelapan menyala terang saat ia menatap cermin itu. Suaranya yang dalam dan penuh kebencian bergetar memenuhi ruangan. Jadi, takdir telah memilih seorang pewaris baru. Seorang bocah yang bahkan belum memahami kekuatan sebenarnya dari pedang api. Tawa mengerikan menggema di dalam kastil. Suara itu begitu dingin, seolah-olah berasal dari kedalaman neraka itu sendiri. Raja Kegelapan bangkit dari singgasananya. Jubah hitam panjangnya berkibar seperti kabut hitam yang hidup. Ia mengangkat tangannya ke udara, dan dalam sekejap, ribuan bayangan bergerak di sekelilingnya, berubah menjadi sosok-sosok hitam yang hanya memiliki mata merah menyala. Mereka adalah prajurit bayangan, pasukan iblis yang setia kepadanya, makhluk-makhluk yang tidak mengenal rasa takut atau belas kasihan. Temukan bocah itu, rebut pedang api darinya. Hancurkan harapannya sebelum ia sempat menjadi ancaman bagi kita. Para prajurit bayangan mengangguk tanpa suara, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru negeri, mencari Arka, memastikan bahwa takdir sang ksatria berakhir sebelum ia bisa mencapai kekuatannya yang sesungguhnya. Sementara itu, di tempat lain, Arka merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia memegang pedang api, jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat, dan tubuhnya merinding seolah-olah ada bahaya yang mengintainya. Ia menatap pedang di tangannya. Nyala merah di dalam bilahnya berkedip pelan, seperti sedang mencoba memperingatkannya akan sesuatu. Ini bukan perasaan biasa, gumamnya. Ia berdiri di puncak bukit, menatap ke arah cakrawala. Dari kejauhan, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seolah-olah membawa kabar buruk. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara bisikan yang terdengar seperti panggilan dari bayangan yang tak terlihat. Arka tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Jika ia benar-benar pewaris pedang api, maka ia harus mencari jawaban. Ia harus mencari sekutu yang bisa membantunya memahami kekuatan pedang ini sebelum kegelapan datang menghancurkan segalanya. Tapi kemana ia harus pergi? Siapa yang bisa membantunya dalam perjalanan ini? Teringat akan ajaran gurunya, Arka memejamkan mata dan mengingat kembali peta kuno yang pernah diperlihatkan kepadanya. Ada satu tempat yang disebutkan oleh para leluhur, Lembah Cahaya Abadi. Konon, di sanalah para keturunan ksatria lama bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali ke dunia. Jika ia bisa menemukan mereka, mungkin ia bisa mendapatkan jawaban tentang pedang api dan cara mengalahkan Raja Kegelapan. Tanpa membuang waktu, Arka mengemasi perlengkapannya. Ia hanya membawa apa yang diperlukan. Persediaan makanan, belati kecil sebagai cadangan, dan tentunya, pedang api yang kini menjadi bagian dari dirinya. Dengan langkah mantap, ia mulai menuruni bukit, menuju perjalanan yang penuh dengan bahaya. Namun, apa yang tidak ia sadari adalah bahwa ia telah diawasi sejak awal. Di antara pepohonan yang bergoyang tertiup angin, sepasang mata merah mengintip, mengawasi setiap gerakannya. Seorang prajurit bayangan telah menemukan jejaknya. Tanpa suara, makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan, bergegas untuk melaporkan kepada pemimpin mereka bahwa buruan telah ditemukan. Di kejauhan, di dalam kastil hitamnya, Raja Kegelapan tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Dengan langkah penuh keyakinan, Arka memulai perjalanan panjangnya menuju Lembah Cahaya Abadi, sebuah tempat yang disebut dalam kisah-kisah lama sebagai tempat persembunyian terakhir para ksatria yang tersisa. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Lembah tersebut tersembunyi jauh di balik pegunungan Arga, tempat yang dikenal sebagai wilayah yang penuh bahaya dan dikuasai oleh makhluk-makhluk kegelapan. Selain itu, Arka juga harus menghadapi tantangan terbesar, dirinya sendiri. Sebab, meskipun ia telah menggenggam pedang api, ia masih belum memahami kekuatan sejatinya. Di sepanjang perjalanan, hutan yang awalnya tenang mulai terasa mencekam. Ranting-ranting pohon bergerak seperti tangan-tangan yang berusaha meraihnya. Udara yang tadinya segar kini dipenuhi dengan bau tanah basah yang aneh, seolah-olah tempat ini baru saja dilewati sesuatu yang tidak seharusnya ada. Arka menggenggam gagang pedangnya lebih erat, berjaga-jaga kalau-kalau bahaya datang tiba-tiba. Ia telah mendengar kisah-kisah tentang makhluk-makhluk yang menghuni daerah ini, makhluk yang tak memiliki wujud tetap, yang hanya bisa dilihat dalam bayangan, dan yang memburu para pengelana yang tersesat. Langkahnya terhenti saat ia mendengar suara gemerisik di semak-semak di depannya.
Dengan hati-hati, ia mundur selangkah, lalu menghunus pedang api. Begitu bilahnya dikeluarkan dari sarungnya, nyala merah langsung berkobar, menerangi kegelapan di sekelilingnya. Seketika, suara gemerisik itu berubah menjadi geraman rendah, dan dari balik semak-semak, muncul sosok hitam berkabut dengan mata merah menyala. Itu adalah salah satu prajurit bayangan yang dikirim oleh Raja Kegelapan. Tanpa ragu, makhluk itu menerjang dengan kecepatan luar biasa, cakarnya yang tajam melesat menuju Arka. Namun, insting bertarungnya bereaksi cepat. Ia menangkis serangan itu dengan pedangnya, dan begitu bilah pedang api menyentuh makhluk itu, terdengar jeritan menyakitkan. Cahaya merah dari pedang itu membakar tubuh bayangan tersebut, membuatnya menghilang menjadi asap hitam. Tapi Arka tahu ini baru awal. Jika satu makhluk sudah muncul, pasti ada lebih banyak yang mengintai. Tanpa membuang waktu, ia berlari meninggalkan tempat itu, bergerak secepat mungkin menuju kaki pegunungan Arga. Saat malam mulai menyelimuti langit, Arka akhirnya sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bebatuan besar. Ia memutuskan untuk beristirahat di sana sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Saat ia duduk bersandar di dinding gua, ia menatap pedang api di tangannya. "Aku harus segera menemukan jawabannya," gumamnya. Saat ia mulai memejamkan mata, terdengar suara langkah kaki mendekat. Arka segera bangkit dan bersiap siaga. Dari bayangan gua, muncul sosok berjubah abu-abu dengan tudung yang menutupi wajahnya. Sosok itu berjalan perlahan, lalu berhenti beberapa meter di depannya. "Pedang api telah memilih tuannya yang baru," kata orang itu dengan suara dalam dan penuh wibawa. Arka mengangkat alisnya. "Siapa kau?" tanyanya dengan waspada. Orang itu tersenyum samar, lalu menurunkan tudungnya, memperlihatkan wajah seorang pria tua dengan mata tajam seperti elang. "Namaku Resi Brahma. Aku adalah penjaga terakhir dari ilmu yang telah lama terlupakan. Dan jika kau benar-benar ingin memahami kekuatan pedang api, maka kau harus mengikutiku ke lembah cahaya abadi." Arka menatap pria itu dalam diam. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayainya. Tetapi jika orang ini benar-benar memiliki jawaban yang ia cari, maka ia tidak punya pilihan lain. Dengan penuh keyakinan, ia mengangguk. "Baiklah, tunjukkan jalannya." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu berbalik dan melangkah keluar dari gua. Arka mengikutinya, tanpa mengetahui bahwa perjalanan ini akan mengubahnya selamanya. Di bawah langit yang kelam dan diselimuti kabut tipis, Arka mengikuti langkah Resi Brahma menuju lembah cahaya abadi. Lembah itu tersembunyi di balik pegunungan Arga, tempat yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Hanya mereka yang terpilih dan dianggap layak yang bisa melewati gerbangnya. Sepanjang perjalanan, Arka bisa merasakan hawa yang berbeda, seolah-olah dunia di sekitarnya berubah. Angin berdesir lembut, membawa suara-suara yang seakan berasal dari masa lalu. Suara langkah kaki kuda, dentingan pedang yang beradu, serta bisikan para ksatria yang pernah bertempur di medan perang. Saat mereka mencapai gerbang lembah, Arka tertegun. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari batu berlumut, dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Di kedua sisi gerbang, berdiri dua sosok berjubah putih dengan mata yang bersinar layaknya bintang. Mereka adalah penjaga lembah, makhluk abadi yang ditugaskan untuk melindungi rahasia kuno yang tersimpan di dalamnya. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menatap Arka dengan tatapan tajam. "Hanya mereka yang telah teruji dan terbukti layak yang bisa melangkah melewati gerbang ini," kata penjaga itu dengan suara bergema. "Sebelum memasuki lembah, kau harus melewati 3 ujian. Ujian keberanian, ujian kebijaksanaan, dan ujian hati nurani. Jika kau gagal dalam salah satunya, maka kau tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh." Arka menarik napas dalam-dalam. Ia telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke tempat ini, dan ia tidak akan mundur sekarang. "Aku siap," katanya dengan mantap. Tanpa sepatah kata, salah satu penjaga mengangkat tangannya dan cahaya terang menyelimuti Arka. Seketika, ia merasa tubuhnya melayang, seolah-olah ditarik ke dimensi lain. Saat kesadarannya kembali, ia mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang gelap dan asing. Di hadapannya, sebuah jembatan gantung yang tampak rapuh membentang di atas jurang yang dalam. Dari bawah, terdengar suara gemuruh air yang deras,
menandakan bahwa di bawah sana ada sungai yang bisa menyeret siapapun yang jatuh. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu membawa pedang besar yang terbuat dari bayangan pekat, dan dari gerak-geriknya, jelas bahwa ia siap bertarung. Arka sadar bahwa ini adalah ujian keberanian. Ia harus menghadapi ketakutannya sendiri dan mengalahkan lawannya untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa ragu, Arka mencabut pedang api dari sarungnya. Nyala merah menyala terang, menerangi kegelapan di sekitarnya. Makhluk bayangan itu menggeram, lalu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Arka menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan tebasan cepat. Pedangnya menebas udara kosong. Makhluk itu lenyap, hanya untuk muncul kembali di sisi lain. Arka mengingat kata-kata Resi Brahma, ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan keberanian sejati. Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka mata dengan tekad baru. Kali ini, saat makhluk itu menyerang, Arka tidak menghindar. Ia maju dan menghadapi serangan itu secara langsung, menebas dengan keyakinan penuh. Pedang api menembus tubuh makhluk itu, dan dalam sekejap, ia menghilang menjadi abu. Begitu makhluk itu lenyap, jembatan yang tadinya rapuh berubah menjadi kokoh. Arka melangkah dengan mantap, menyeberangi jurang dengan hati yang lebih kuat. Ia telah lulus ujian pertama. Saat ia mencapai seberang, cahaya kembali menyelimutinya, dan ia mendapati dirinya berada di ruangan yang dipenuhi cermin. Setiap cermin memantulkan bayangan dirinya, tetapi anehnya, setiap bayangan memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang penuh kebencian, dan ada yang terlihat rapuh. Ia segera menyadari bahwa ini adalah ujian kebijaksanaan. Ia harus menemukan refleksi sejati dari dirinya sendiri di antara semua bayangan itu. Arka berjalan perlahan, mengamati setiap pantulan. Bayangan yang penuh kemarahan menggodanya, membisikkan kata-kata yang membakar emosi. Bayangan yang dipenuhi kesedihan mencoba menariknya ke dalam keputusasaan. Namun, ia tidak terpancing. Ia terus mencari hingga akhirnya menemukan bayangan yang memandangnya dengan mata penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Saat ia menyentuh cermin itu, ruangan pun menghilang. Kini, ujian terakhir menantinya. Ia mendapati dirinya berdiri di depan seorang lelaki tua yang terbaring lemah. Lelaki itu meminta pertolongan, tetapi di saat yang sama, sebuah suara lain berbisik kepadanya bahwa lelaki itu adalah musuhnya. Jika ia menolongnya, ia bisa saja dikhianati. Namun, jika ia membiarkannya, maka ia akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Arka berlutut dan melihat ke dalam mata lelaki itu. Ia tahu bahwa hati seorang ksatria sejati bukanlah hati yang dipenuhi dengan keraguan dan kebencian. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan dan menolongnya. Saat ia melakukan itu, cahaya terang menyelimuti mereka, dan lelaki tua itu menghilang, berubah menjadi sosok Resi Brahma. "Kau telah lulus," kata Resi Brahma dengan senyum penuh kebanggaan. "Kau telah membuktikan bahwa kau bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki hati yang murni." Gerbang lembah cahaya abadi pun terbuka, dan Arka melangkah masuk, siap menghadapi takdir berikutnya. Di dalam lembah cahaya abadi, Arka melangkah dengan penuh kewaspadaan. Udara di tempat itu terasa lebih berat, seolah-olah mengandung ribuan kenangan yang terperangkap dalam waktu. Lembah ini bukan sembarang tempat. Ia adalah sisa-sisa peradaban kuno yang dahulu menjadi pusat para ksatria penjaga keseimbangan dunia. Resi Brahma berjalan di sampingnya, diam dan penuh pertimbangan. Setelah melewati pintu gerbang raksasa yang kini terbuka lebar, mereka memasuki sebuah lorong panjang yang dipenuhi relief dan ukiran aneh. Cahaya biru redup bersinar dari dinding, seakan menyimpan energi yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Arka tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Resi Brahma, apakah ini tempat para ksatria terdahulu?" tanyanya sambil mengamati ukiran-ukiran yang menggambarkan pertempuran besar. Ia bisa melihat sosok-sosok yang menghunus pedang, bertarung melawan makhluk-makhluk bayangan yang seolah berasal dari kegelapan abadi. Salah satu relief menunjukkan seorang ksatria dengan pedang yang menyala terang, mirip dengan pedang api yang kini ada di tangannya. Resi Brahma mengangguk pelan. Inilah tempat di mana para ksatria cahaya menerima ajaran mereka. Namun, lebih dari itu, di tempat ini pula para pemegang pedang api menemukan takdir sejati mereka. Ia lalu mengarahkan pandangannya ke salah satu ukiran yang lebih besar.
Di sana tergambar seorang lelaki muda dengan pedang api yang menyala, berdiri di atas lautan api yang bergejolak. Di bawahnya, bayangan besar dengan mata merah menyala menatapnya dengan kebencian. Dan kau, Arka, lanjut Resi Brahma, adalah bagian dari takdir itu. Arka menelan ludah. Apa maksudnya? Ia merasakan ada sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pedang api bukan sekadar senjata, kata Resi Brahma. Ia adalah kunci yang menghubungkan dua dunia, dunia manusia dan dunia kegelapan. Ribuan tahun yang lalu, seorang kesatria agung bernama Rahmanda menggunakan pedang ini untuk menyegel Raja Kegelapan, Azar. Namun, segel itu tidak akan bertahan selamanya. Pedang ini harus terus berada di tangan yang tepat, di tangan mereka yang memiliki jiwa yang kuat dan hati yang bersih. Arka menatap pedang api di tangannya. Ia merasakan panasnya, bukan sebagai sesuatu yang membakar, tetapi sebagai energi yang mengalir melalui darahnya. Jadi, aku adalah penerus dari kesatria Rahmanda, tanyanya dengan suara bergetar. Bukan hanya itu, jawab Resi Brahma. Kau adalah kesatria terakhir. Kata-kata itu menggema di benak Arka. Ia ingin menolak kenyataan ini, ingin percaya bahwa dirinya hanyalah seorang pemuda biasa yang kebetulan mendapatkan pedang ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah kebenaran yang tidak bisa ia hindari. Ia mengingat kembali semua peristiwa yang telah ia lalui, pertarungan, pengorbanan, dan penderitaan yang telah ia saksikan. Semuanya mengarah pada satu hal. Ia harus bersiap menghadapi pertempuran terbesar dalam hidupnya. Tiba-tiba, langit di atas lembah mulai berubah. Awan-awan gelap berkumpul, menutupi cahaya matahari yang sebelumnya menerangi tempat itu. Angin berembus kencang, membawa suara-suara aneh yang berbisik di telinga Arka. Dari kejauhan, terdengar suara dentuman keras, seolah sesuatu yang besar sedang bangkit dari tidurnya. Resi Brahma menatap langit dengan ekspresi serius. Waktunya hampir tiba, katanya dengan nada muram. Segel Raja Kegelapan mulai melemah. Hanya kau yang bisa menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Arka mengepalkan tangannya di gagang pedang api. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Resi Brahma menoleh padanya. Untuk memahami kekuatan pedang api sepenuhnya, kau harus menemui para roh penjaga di kuil cahaya. Mereka akan mengungkapkan rahasia terakhir yang kau butuhkan. Namun, perjalanan ke sana tidak akan mudah. Kegelapan sudah menyadari keberadaanmu, dan mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikanmu. Arka mengangguk. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Takdirnya telah diputuskan sejak lama, bahkan sebelum ia lahir. Dengan langkah mantap, ia mengikuti Resi Brahma menuju perjalanan berikutnya. Perjalanan yang akan menentukan nasib dunia. Langit di atas lembah cahaya abadi telah berubah sepenuhnya. Awan hitam berputar seperti pusaran raksasa, menyelimuti cahaya matahari yang sebelumnya menerangi jalur perjalanan Arka. Udara terasa berat dan dipenuhi oleh energi yang asing, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik kabut yang mulai turun perlahan. Resi Brahma memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang sebelum membuka kembali matanya yang penuh kebijaksanaan. Kita harus segera berangkat, katanya dengan suara tegas. Kegelapan telah menyadari keberadaanmu, Arka. Mereka akan mencoba menghalangi kita dengan segala cara. Arka menggenggam erat gagang pedang api di tangannya. Di dalam dirinya, ada ketegangan yang sulit ia abaikan. Ia tahu bahwa perjalanan ke kuil cahaya bukan sekadar perjalanan biasa. Itu adalah ujian terakhir yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak menyandang gelar kesatria terakhir. Dengan langkah mantap, ia mengikuti Resi Brahma melewati lorong-lorong kuno yang dipenuhi ukiran bersejarah, hingga mereka tiba di sebuah pintu batu raksasa yang tertutup rapat. Resi Brahma mengangkat tangannya, menempelkan telapak tangan pada permukaan batu yang dingin. Mantra kuno diucapkannya dengan suara yang bergema di seluruh lembah. Cahaya keemasan mulai bersinar dari celah-celah ukiran pada pintu tersebut, merambat seperti akar bercahaya yang menjalar ke seluruh permukaannya. Detik berikutnya, suara gemuruh terdengar, dan pintu batu itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah jalur panjang yang dipenuhi kabut tebal. Inilah gerbang roh, kata Resi Brahma. Kita harus melewati jalur ini untuk mencapai kuil cahaya. Arka menatap jalur di hadapannya dengan rasa waspada.
Kabut di dalamnya seolah memiliki nyawa sendiri, berputar dan berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ia melangkah masuk, diikuti oleh Resi Brahma, dan seketika itu pula udara di sekelilingnya berubah. Suhu turun drastis, membuat tubuhnya merinding meskipun api dari pedangnya tetap menyala terang. Suara-suara bisikan semakin keras, membentuk kata-kata yang menusuk jiwanya. Engkau bukan yang terpilih. Engkau akan gagal seperti yang lain. Takdir ini terlalu berat bagimu. Arka berhenti sejenak, menggertakkan giginya. Ia sadar, ini bukan sekadar kabut biasa. Ini adalah ujian bagi mentalnya. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari dalam kabut, menyerupai sosok-sosok yang pernah ia kenal. Ibunya, ayahnya, bahkan sahabatnya yang telah gugur dalam peperangan. Mereka menatapnya dengan sorot mata penuh kesedihan, seolah menuduhnya atas segala kehancuran yang terjadi. Tidak. Gumam Arka, mencoba mengendalikan pikirannya. Ini bukan nyata. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat bisikan-bisikan itu menggema di dalam kepalanya. Sosok-sosok tersebut mulai bergerak mendekat, melingkarinya seperti hantu yang haus akan jiwanya. Napasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Ia hampir kehilangan kendali sebelum suara berat Resi Brahma menggema di udara. Arka, tatap ke depan. Jangan biarkan bayangan-bayangan ini menguasai hatimu. Arka mengerjapkan matanya, lalu memusatkan pandangannya ke cahaya merah di ujung lorong. Ia tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi, jebakan yang dibuat untuk melemahkan keyakinannya. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan pedang api, menebas kabut yang menyelimuti pikirannya. Seketika, sosok-sosok itu lenyap seperti asap yang tertiup angin. Jalur di depannya kini lebih jelas, meskipun kabut tetap menggantung di udara. Mereka terus melangkah maju, melewati berbagai rintangan yang semakin menantang. Dari gerombolan makhluk bayangan yang menyerang dari segala arah, hingga tanah yang tiba-tiba runtuh di bawah kaki mereka. Arka mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang ketahanan fisik, tetapi juga ketahanan batin dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Hanya mereka yang benar-benar percaya pada takdirnya yang bisa melewati gerbang roh ini dengan selamat. Setelah perjalanan panjang yang seakan tak berujung, mereka akhirnya tiba di depan sebuah kuil megah yang berdiri di atas tebing tinggi. Pilar-pilar emas menopang bangunannya yang bersinar dengan cahaya keperakan. Di atasnya, langit tampak lebih jernih, seolah-olah tempat ini adalah satu-satunya yang belum tersentuh oleh kegelapan. Arka terengah-engah, namun ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat ini, sesuatu yang suci, sesuatu yang kuno. Inilah kuil cahaya, kata Resi Brahma dengan nada penuh hormat. Di dalamnya, para roh penjaga menunggu kedatanganmu. Mereka akan mengungkapkan rahasia terakhir tentang pedang api, serta tugas akhir yang harus kau jalani. Arka menatap pintu kuil yang berdiri di hadapannya. Ia tahu bahwa begitu ia melangkah masuk, tidak akan ada jalan untuk kembali. Semua yang ia pelajari, semua yang telah ia lalui, akan mencapai puncaknya di dalam sana. Dengan tarikan napas panjang, ia menggenggam erat pedangnya, melangkah maju ke dalam kuil yang akan menentukan nasibnya dan nasib dunia. Arka melangkah masuk ke dalam kuil cahaya, dan seketika suasana di dalamnya terasa berbeda dari dunia luar. Cahaya lembut berpendar dari dinding marmer yang dipenuhi ukiran kuno. Udara di dalam ruangan itu begitu hening, seolah waktu sendiri berhenti berputar. Di tengah ruangan utama, terdapat sebuah altar besar yang dikelilingi oleh pilar-pilar raksasa. Di atas altar itu, berdiri 5 sosok berjubah putih dengan wajah yang tertutup oleh kabut keemasan. Mereka adalah para roh penjaga, makhluk suci yang telah menjaga rahasia pedang api selama ribuan tahun. Langkah Arka terhenti ketika salah satu roh penjaga mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar ia mendekat. Kesatria terakhir. Suara lembut namun penuh wibawa menggema di seluruh ruangan. Kau telah menempuh perjalanan panjang, melewati rintangan yang menguji tubuh, jiwa, dan keyakinanmu. Kini, tibalah saatnya kau menghadapi kebenaran yang telah lama tersembunyi dalam kegelapan. Arka menelan ludah, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia telah siap menghadapi segala ujian fisik, namun hatinya bergetar menghadapi kenyataan yang belum ia ketahui. Roh penjaga lainnya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ruangan itu berubah. Cahaya berpendar di sekitar mereka, membentuk gambaran masa lalu.
Arka menyaksikan dengan mata terbelalak ketika sebuah kerajaan megah muncul di hadapannya, bersinar dalam kejayaan sebelum akhirnya dilahap oleh api dan kehancuran. Itulah kerajaan Astradipa, kata salah satu roh penjaga. Dahulu, tempat ini adalah pusat ilmu pengetahuan dan kekuatan, rumah bagi para kesatria yang berjuang demi keadilan. Namun, di balik kejayaannya, ada rahasia yang gelap, sesuatu yang dikhianati oleh manusia sendiri. Arka melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di tengah kehancuran. Sorot matanya dipenuhi amarah dan kegelapan, sementara tangannya menggenggam pedang yang terlihat serupa dengan pedang api miliknya. Namun, pedang itu tidak bersinar merah menyala seperti milik Arka, melainkan hitam pekat, seolah-olah menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Itu bukan pedang api, gumam Arka, kebingungan. Itu adalah pedang kegelapan, jawab roh penjaga. Sejak awal, dua pedang diciptakan sebagai keseimbangan. Pedang api yang membakar kejahatan dengan cahaya, dan pedang kegelapan yang menyerap kekuatan dari ketakutan dan kebencian. Mereka adalah dua sisi dari satu kekuatan yang sama, dan mereka hanya dapat dikendalikan oleh jiwa yang selaras dengan esensinya. Arka merasa tubuhnya semakin tegang. Jika pedang api memiliki pasangannya, maka itu berarti musuh yang harus ia hadapi tidak sekadar seorang penguasa kejahatan, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan setara dengannya. Roh penjaga mengangkat tangannya sekali lagi, dan gambaran di sekeliling mereka berubah. Sekarang, yang terlihat adalah seorang pria dengan wajah yang mirip dengan Arka, namun sorot matanya penuh dengan kegetiran dan dendam yang membara. Ia adalah Darvian, keturunan terakhir dari garis darah yang telah bersumpah untuk menghancurkan cahaya, kata roh penjaga. Leluhurnya adalah salah satu kesatria cahaya yang jatuh ke dalam kegelapan, mengkhianati kaumnya sendiri demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dan sekarang, ia telah kembali untuk menuntut haknya sebagai pemilik sejati pedang kegelapan. Arka mengepalkan tangannya. Setiap jawaban yang ia dapatkan justru menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa ia harus menjadi kesatria terakhir? Mengapa justru sekarang Darvian muncul untuk menantangnya? Apakah semua ini benar-benar takdir? Atau hanya permainan para dewa? Ia mengangkat kepalanya dan menatap para roh penjaga. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Engkau harus menghadapi Darvian, jawab salah satu roh penjaga. Namun, pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ini adalah ujian terakhir bagi hatimu. Jika kau bertarung dengan kebencian, maka pedang api akan kehilangan cahayanya dan tak lagi menjadi milikmu. Jika kau bertarung dengan ketakutan, maka pedang kegelapan akan menyerap jiwamu dan mengubahmu menjadi bayangan yang sama seperti Darvian. Arka menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa pertarungan ini jauh lebih besar daripada sekadar pertempuran pedang. Ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia mengingat semua yang telah ia pelajari, semua yang telah ia korbankan, dan semua yang telah ia perjuangkan. Ia tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hatinya. Di mana aku bisa menemukan Darvian? Tanyanya dengan penuh keyakinan. Para roh penjaga saling bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka mengangkat tangannya. Ia menunggumu di puncak neraka, tempat di mana siang dan malam tak pernah berganti, tempat di mana api dan kegelapan bersatu menjadi satu. Di sanalah pertempuran terakhir akan terjadi. Ruangan kembali ke bentuk aslinya, dan cahaya yang berpendar mulai memudar. Arka menggenggam pedang api dengan erat, merasakan kehangatan yang menyebar dari gagangnya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. Bukan dalam arti kehancuran, tetapi dalam arti pencapaian puncak takdirnya. Resi Brahma melangkah maju dan menatap Arka dengan bangga. Kau telah belajar banyak, Arka. Namun, ujian terbesar masih menantimu. Aku tak bisa lagi membimbingmu dari sini. Perjalanan ini adalah milikmu sendiri. Arka mengangguk mantap. Ia tidak akan mundur. Tidak sekarang. Dengan tekad yang membara di dadanya, ia bersiap menuju puncak neraka, tempat di mana sejarah akan ditulis kembali, bukan dengan tinta, tetapi dengan api dan darah. Langkah Arka terasa berat saat ia mencapai puncak tertinggi di dunia yang dikenal sebagai puncak neraka. Tempat itu bukan sekadar gunung biasa, melainkan medan pertempuran yang telah dipilih oleh takdir untuk mengakhiri perang antara cahaya dan kegelapan. Angin berhembus kencang,
membawa bisikan dari jiwa-jiwa yang telah gugur di masa lalu. Tanah di bawah kakinya retak, mengeluarkan asap hitam dari celah-celah yang menyala dengan bara merah. Langit di atasnya kelam, dipenuhi oleh awan gelap yang bergerak seakan-akan mereka memiliki nyawa sendiri. Tidak ada matahari, tidak ada bintang, hanya kegelapan yang terasa menekan dari segala arah. Di tengah puncak itu, sosok berjubah hitam berdiri dengan gagah, menunggu kedatangan Arka. Mata merahnya bersinar tajam, penuh dengan kebencian yang telah dipupuk selama bertahun-tahun. Di tangannya, pedang kegelapan berdenyut, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri, menelan cahaya di sekitarnya. Darvian, musuh terakhir Arka, tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang mencerminkan keangkuhan dan keyakinan bahwa ia akan keluar sebagai pemenang. Arka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia telah diberi peringatan bahwa pertempuran ini bukan sekadar adu kekuatan fisik, melainkan pertarungan melawan dirinya sendiri. Jika ia bertarung dengan amarah dan dendam, maka pedang api tidak akan lagi menjadi miliknya. Jika ia membiarkan ketakutan menguasainya, maka pedang kegelapan akan menyerap jiwanya dan mengubahnya menjadi bayangan yang sama seperti Darvian. Kau akhirnya datang. Suara Darvian dingin seperti angin malam yang menusuk tulang. Sudah lama aku menunggumu, kesatria terakhir. Dunia ini telah terlalu lama diperbudak oleh cahaya palsu. Hari ini, aku akan menghancurkan segalanya dan membangun dunia yang baru. Dunia tanpa aturan, tanpa batasan, di mana hanya kekuatan yang menentukan segalanya. Arka mengangkat pedang api di tangannya, yang kini bersinar semakin terang. Api yang mengelilingi bilahnya berwarna emas, berbeda dari sebelumnya yang hanya merah menyala. Itu adalah tanda bahwa ia telah menyatu dengan kekuatan sejatinya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini, jawab Arka dengan suara tegas. Dunia tidak membutuhkan kegelapanmu. Kekuatan sejati bukanlah tentang menghancurkan, melainkan tentang melindungi. Darvian tertawa, suara tawanya bergema di seluruh puncak gunung. Kau naif, Arka. Dunia ini penuh dengan pengkhianatan dan kelemahan. Cahaya hanya ada untuk membutakan orang-orang dari kebenaran. Aku akan membebaskan mereka dari belenggu itu. Tanpa peringatan, Darvian melompat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Pedang kegelapan menyapu udara, menciptakan gelombang energi hitam yang melesat menuju Arka. Dengan refleks yang cepat, Arka mengangkat pedangnya dan menangkis serangan itu. Benturan kedua pedang tersebut menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang puncak gunung, membuat batu-batu besar berjatuhan dari tebing di sekitarnya. Pertarungan pun dimulai. Arka dan Darvian saling bertukar serangan dengan kecepatan yang hampir mustahil untuk diikuti oleh mata manusia biasa. Setiap kali pedang api dan pedang kegelapan bertemu, percikan cahaya dan kegelapan berhamburan ke segala arah. Suara dentingan besi yang berbenturan menggema, seperti lonceng perang yang menandakan kehancuran atau kemenangan. Arka mulai merasakan tekanan dari serangan Darvian. Pedang kegelapan tampak semakin kuat seiring dengan setiap serangan yang dilancarkan. Setiap kali Arka menunjukkan keraguan atau ketakutan, Darvian menjadi lebih cepat, lebih kuat, seakan-akan ia menyerap kelemahan Arka untuk memperbesar kekuatannya sendiri. Namun, Arka menyadari sesuatu. Ia teringat akan kata-kata roh penjaga. Pertempuran ini bukan tentang kekuatan semata, melainkan tentang hati. Jika ia terus melawan dengan kebencian, maka ia tidak akan pernah menang. Ia harus bertarung dengan keyakinan, bukan amarah. Dengan keberanian, bukan ketakutan. Arka menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya sejenak di tengah pertempuran. Ia membiarkan semua beban, ketakutan, dan keraguannya menghilang. Ia tidak lagi bertarung untuk membunuh Darvian. Ia bertarung untuk menyelamatkannya. Ketika ia membuka matanya, cahaya dari pedang api menjadi lebih terang dari sebelumnya. Darvian menyipitkan mata, merasakan adanya perubahan dalam suasana pertempuran. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan suara geram. "Aku telah memahami segalanya," jawab Arka. "Kegelapanmu hanya kuat jika aku membiarkan hatiku dipenuhi oleh kebencian dan ketakutan. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak akan bertarung dengan kebencian. Aku akan bertarung dengan harapan." Arka melangkah maju dengan mantap, dan dengan satu ayunan, pedang api memancarkan gelombang cahaya yang begitu kuat hingga mengguncang seluruh puncak gunung.
Darvian mencoba menangkisnya, tetapi pedang kegelapan mulai retak. Cahaya dari pedang api tidak bisa ia serap, karena cahaya itu bukan berasal dari kemarahan, melainkan dari hati yang penuh dengan keyakinan dan keberanian. Darvian menjerit saat cahaya itu menyelimutinya. Ia jatuh berlutut, tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Pedang kegelapan terlepas dari tangannya, dan dalam sekejap, pedang itu hancur menjadi abu. Mata Darvian tidak lagi berkilat merah, melainkan menunjukkan keterkejutan dan rasa sakit. Arka berdiri di hadapannya, tidak dengan wajah penuh kebencian, tetapi dengan tatapan penuh belas kasih. Kegelapan tidak pernah benar-benar menguasaimu, Darvian, katanya dengan lembut. Kau hanya tersesat. Sekarang, kau bisa memilih untuk bangkit kembali. Darvian menatap tangannya yang gemetar, seolah-olah ia baru menyadari betapa dalamnya ia telah terjatuh ke dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir di pipinya. Aku telah salah, bisiknya. Namun, sebelum ia sempat mengatakan lebih banyak, tanah di bawah mereka mulai runtuh. Puncak neraka tidak bisa lagi menahan energi yang telah dilepaskan selama pertempuran mereka. Arka dengan cepat meraih tangan Darvian, tetapi Darvian menggelengkan kepala. Aku sudah terlalu jauh tenggelam dalam kegelapan. Pergilah, Arka, selamatkan dunia ini. Seketika, cahaya dari pedang api menyelimuti tubuh Arka, membawanya keluar dari kehancuran puncak gunung. Saat ia mendarat di bawah kaki gunung, ia melihat puncak neraka runtuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Darvian telah pergi, tetapi beban di hati Arka terasa lebih ringan. Ia telah melakukan apa yang benar. Saat matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, Arka berdiri dengan pedang api di tangannya. Pertempuran telah berakhir. Dunia telah diselamatkan. Namun, petualangannya masih belum selesai. Ia adalah kesatria terakhir, pelindung cahaya, dan kisahnya baru saja dimulai.